Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Masih tetap semangat kan? Oke, kali ini kita membahas tentang soal-soal interferensi celah ganda ya. Ini latihan yang keduanya. Nah, kemarin di video sebelumnya saya janji bahwasanya saya akan membuat video yang lebih bervariasi, soal yang bervariasi ya, supaya perbendaharaan soal teman-teman semakin bertambah. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa dong subscribe ya channel ini, dan jangan lupa nih tekan tombol loncengnya. Kita langsung saja. Oke. Soalnya begini. Dua celah berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 400 nanometer. Lalu jika garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah, maka pertanyaannya gini, hitunglah jarak antara gelap kedua ke terang keempat. Nah, kalau soal yang sebelumnya itu adalah, di video yang sebelumnya adalah ini ya, antara terang dengan terang. Nah, sekarang antara gelap dengan terang. Oke, nah ini kedua-duanya jarak antara gelap dengan terang ya, gelap dengan terang begitu. Oke, pertanyaan B-nya sama, gelap keempat dengan terang pertama. Nah, jadi yang pertama adalah jarak antara gelap kedua, oke, dengan terang keempat. Artinya pola gelapnya ini ordenya lebih kecil daripada terangnya, gitu ya. Nah, sekarang yang B-nya kebalikannya ya. Orde gelapnya itu lebih besar daripada orde terangnya. Bagaimana sih cara mengerjakannya, kan gitu. Sebenarnya gini teman-teman, begini ya. Cara mengerjakannya boleh satu-satu ya. Kita cari dulu berapa jarak ya gelap kedua ke terang pusat. Lalu kita cari lagi jarak dari terang keempat ke jarak dari terang keempat ke terang pusat. Lalu hasilnya gelap kedua dengan hasilnya terang keempat itu tinggal kita selisihkan. Hanya butuh waktu, memakan waktu lama mengerjakannya. Jadi padahal kita butuh cepat gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya tidak langsung kasih persamaannya bagaimana ya. Saya tetap memberikan konsepnya. Ya, bagaimana prosesnya itu terjadi begitu. Kenapa itu bisa terbentuk persamaannya kalau oke. Nah, yang pertama ini identitasnya ya. Oke, ini identitasnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, saya tidak konsentrasi di sininya. Kemarin video sebelumnya saya konsentrasi menjelaskannya di sini ya. Nah, sekarang saya tidak itu. Oke. Nah, di sini ini kan persamaan terang ya, pola terang. Oke, ini persamaan pola gelap. Oke, teman-teman nanti bisa lihatlah di video-video sebelumnya. Kita akan buktikan persamaannya atau membuat persamaan jika soal itu pertanyaan begini, yang ditanya jarak antara gelap dengan terang. Ya. Oke, di sini ada 3 nanti yang kita amati, yaitu yang pertama adalah ini. Jika orde terangnya lebih besar daripada orde gelapnya, itu sama seperti pertanyaan A ini tuh. Ya, lihat, orde terangnya itu kan 4 ya. Orde gelapnya itu kan 2, jadi lebih besar dong terangnya daripada gelapnya. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, ini teman-teman kalau misalkan mencari satu-satu, ya kan gitu. Cari dulu Y terangnya, dicari dulu Y gelapnya. Ya udah, Y terangnya ini begini. Kan sudah pasti dong jarak Y terang itu lebih jauh daripada Y gelapnya. Karena yang terang itu orde keempat dari pusat ya. Kemudian gelap kedua itu ya lebih dekat dengan orde pusatnya. Bukan orde pusat, terang pusatnya begitu. Ya. Maka sudah jelas kita buat untuk selisihnya itu adalah yang Y yang besar dengan Y yang kecil gitu. Oke. Nah, persamaan tinggal begini aja teman-teman. Kita masukkan persamaan terang, kan? Mencari persamaan terang itu kan ini L, M, lambda per D. Kenapa bisa seperti persamaannya? Oke, ya. Sekali lagi saya katakan teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru melihat video ini ya, bingung di manakah videonya, nanti di kolom deskripsi ini saya akan berikan alamatnya ya. Linknya saya akan berikan. Oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir.
Nah, di sini teman-teman, L, M, nah ini M ini M orde ya, orde terang. Karena ini untuk yang terang. Kan gitu. Di sini M-nya ini adalah orde gelap. Kan begitu. Nah, coba kita cek dulu persamaan. Kita lihat persamaan ini. Identitas yang sama boleh kita keluarin ya, kita faktorkan gitu ya. Seperti apa? L, lambda, D. Di sini juga L, lambda, D. Kita faktorin keluar. Berarti yang tinggal di dalam siapa? M terang. Udah. Kemudian M gelap dikurang setengah. Oke, jadi persamaannya jadi begini. Ya, L, lambda, dan D ini kita faktorkan keluar karena kebetulan sama kan gitu ya. Nah, ini kan kurang ya. Berarti gini, M terang dikurang M gelap. Inilah dia itu. Baru apa? Dikurang setengah. Ya, ini kurang. Kan gitu ya. Kurang setengah. Di sini kan sebenarnya kan M terang dengan 1 ya. Jadi di sini kurang, berarti min dikali min, maka menjadi ini, min kali min itu nanti akan menjadi positif, begitu ya. Maka persamaannya untuk mencari selisih atau untuk mencari jarak antara gelap kedua ke terang keempat ya tinggal begini saja. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan satu-satu, cari dulu berapa hasil gelap kedua, berapa hasil terang keempat, ya ini tuh dia. Cari berapa hasil terang kedua. Terang keempat, sorry. Cari berapa gelap kedua, hitung. Syukur-syukur kalau hitungannya benar. Ini hitungannya udah salah pula, udah panjang lama ngerjainnya, hitungin salah lagi ya kan kacau balau jadinya. Begitu teman-teman. Ya. Jadi jika teman-teman bisa memahami konsepnya, ya bisa paham dengan alur ceritanya, kemudian paham dengan konsepnya, teman-teman bisa lebih berkreasi untuk membuat persamaan baru gitu. Ya. Tapi dengan catatan tidak lari dari konsep itu tadi ya. Atau orang kalau orang kenal ini namanya cara cepatnya, cara cepnya gitu. Kalau saya bilang itu ya ini sebenarnya jawaban ini langsung. Gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman tinggal masukkan angkanya gitu, ya. Oke, teman-teman, tapi modalnya juga matematiknya harus ya sedikit tidaknya bisa dong bermatematik ya. Karena dasarnya modal kita untuk membuat persamaan ini itu adalah matematik juga ya. Oke, teman-teman. Kalau sudah seperti nanti teman-teman tinggal masukkan angkanya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan gelapnya itu lebih besar dari terangnya? Ya gelap dikurang ya terang. Kenapa? Kenapa yang terbalik? Ya sudah jelas dong kalau M gelapnya lebih besar dari M terang. Sudah jelas Y gelapnya itu akan lebih besar dari Y terang. Begitu ya. Maka Y delta Y sama dengan, kita tinggal masukkan aja persamaannya ini. Y gelap apa? Oke. Ini dia. Mirip dengan ini ya. Kemudian Y terangnya itu apa? Nah kita lihat Y gelapnya. Kita cek ya. L. Ini L-nya. M gelapnya. Ya. Saya kasih identitas di sini gelap. Ya. Kemudian dikurang setengah lambda per D. Oke, dikurang dengan L. Ini untuk terang. M-nya ini saya kasih identitasnya terang. MT ya. Lambda per D. Nah, udah. Oke, prosesnya sama seperti yang tadi. Yang sama variabelnya kita akan keluarkan. Kita faktorkan ya. L lambda per D ini sama. Kemudian ini. Kita gunakan matematiknya ya. M gelap dikurang M terang gitu ya. M gelap dikurang M terang itu menjadi apa? M gelap kurang M terang. Lalu kurang setengah. Nah, ya kan? Oke, kurang setengah gitu ya. Udah, maka persamaannya menjadi apa? Delta Y lambda L per D kali delta M kurang setengah. Nah, itu bedanya dengan ini. Jadi kalau dia terangnya lebih besar dari gelap, maka dia bedanya ini ditandanya aja, ini tambah. Kalau dia misalkan ini gelapnya lebih besar daripada terang atau terang lebih kecil daripada gelap, maka di sini menjadi kurang. Jadi bedanya di situ saja, teman-teman. Jadi ini nanti untuk menjawab pertanyaan B. Hitunglah jarak gelap keempat dan terang pertama begitu, ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ini kalau terang lebih besar dari gelap, terangnya lebih kecil dari gelap, bagaimana kalau misalkan sama? Kan gitu. Jadi kalau M terang dengan sama besarnya dengan M gelap, nah ini konsepnya ya. Karena jarak gelap ke terang atau sebaliknya sebesar setengah lambda, maka persamaannya itu kita ambil aja tinggal begini. Delta Y sama dengan karena dia setengah, kan gitu ya, menjadi setengah dikali L, ini L, lambda
per D. Jadi yang tetap itu kan tadi gini ya. Kalau misalkan yang tetap ini variabel yang tetap ini kan gini, L lambda per D, ini juga L lambda per D. Oke. Baru dikali setengah. Oke ya. Jadi kalau antara terang dan gelap itu sama, besarnya sama, ini tinggal kita buat seperti ini aja. Oke teman-teman. Kenapa? Karena M gelap dengan M terang ini habis ini. Delta M ini habis. Jadi ini ya, delta M ini habis. Coba ya, kita lihat. Kalau M terangnya itu 2, orde terangnya itu 2, orde gelapnya itu 2. Coba kita buat di sini. 2 kurang 2 gimana? 0 kan? Habis kan? Tinggal apa? Tinggal setengah. Kan gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, kalau ini sudah, oke. Ini untuk menjawab pertanyaan A, ini untuk menjawab pertanyaan B, teman-teman sebenarnya sudah bisa langsung mengerjakan ini. Tapi itu pun saya akan kerjakan. Kita hitung sama-sama ya. Nah ini tadi untuk pertanyaan A. Ya pertanyaan itu saya ambil ya, biar supaya kita tahu apa yang mau ditanya. Oke, soalnya saya tinggalin aja. Oke, nah ini D sama dengan, nah delta Y sama dengan, ini D-nya 10 pangkat minus 3, maka delta Y sama dengan, lihat, L. L-nya itu 1, oke, lambdanya itu 10 pangkat minus 7, D-nya ini 10 pangkat minus 3. Nah ini delta M-nya kita lihat ya. Oke. 4 dikurang 2, maka delta M-nya itu nanti menjadi 2 ya. Ini 4 kurang 2 ditambah setengah, oke. Dan ini 10 pangkat minus 3 dengan 10 pangkat minus 7, maka pangkatnya ini menjadi minus 4, oke. Lalu di sini 4 kurang 2 itu 2 tambah setengah, berarti 2 tambah setengah itu menjadi 2 setengah. Kalau 2 setengah dibuat dalam bilangan pecahan itu menjadi 5 per 2 ya, 2,5 itu ya. 2,5 itu sama artinya dengan 5 per 2 kan gitu. Oke. Kalau mau teman-teman juga dalam bentuk desimal, bilangan desimal 2,5 boleh. Sama aja nggak ada masalah. Nah ini 4 dengan 2 bisa disederhanain ya. Menjadi 2. Hasilnya 2 di sini, 2 kali 5 itu 10. Oke teman-teman, ini delta Y sama dengan 10 pangkat minus 4 dikali 10. Maka ini hasilnya akan menjadi 10 pangkat minus 3 meter. Nah soalnya minta dalam sentimeter, maka ini menjadi 0,1 sentimeter. Begitu teman-teman ya. Yang B-nya juga seperti itu. Oke. Yang B-nya ini juga seperti itu. Kita tinggal masukkan aja angka-angkanya, ya kan? Hanya beda persamaannya. Ini karena gelapnya itu lebih besar daripada terangnya, maka kita tinggal ganti persamaannya. Kalau di sini tambah, ini menjadi minus. Jadi ini teman-teman sudah bisa langsung Anda gunakan kalau ada soalnya seperti ini antara gelap dan terang yang ditanya ya. Oke. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, ini delta M-nya ini 3, gelapnya, terangnya itu 1, menjadi 3 kurang 1 itu sama dengan 2, dikurang setengah ya. Ini pangkatnya bisa habis dibagi ya, minus 7, ini minus 3, maka nanti di sini menjadi minus 4 ya teman-teman ya. Minus 4, lalu ini 3 per 2, karena 3 kurang 1 itu 2, kurang setengah itu menjadi 1,5. 1,5 itu dalam bilang pecahan itulah 3 per 2. Maka bisa menjadi 4-nya habis dibagi ya. Jadi ini 2 habis dibagi, 4-nya habis dibagi 2, sisanya 2, 2 kali 3 itu 6. Maka jawabannya 6 kali 10 pangkat minus 4. Soalnya minta dalam satuan sentimeter, maka jawabannya itu adalah 0,06 cm. Begitu teman-teman. Mudah ya. Nah jadi awalnya saya tidak kasih dulu langsung ini ya. Saya tetap memberikan konsepnya kepada teman-teman supaya teman-teman bisa membuat persamaan-persamaan yang lainnya. Begitu teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman penyelesaian soal Latin kita kedua. Oke. Khususnya tadi kita mengamati soal kalau pertanyaannya ditanya jarak antara gelap dengan terang. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham, semakin mengerti, semakin bertambah perbendaharaan soalnya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan putus asa ya. Kalau ada sedikit-sedikit kebingungan, boleh kita diskusikan bersama. Saya sudahi video kali ini. Sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman tetap berlatih, bagikan
kepada teman-teman yang lainnya, karena berbagi itu indah. Baik, akhir kata saya ucapkan salam berlatih, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat. Terima kasih.